Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala ali wa ashabi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Mudah-mudahan di bulan Syawal nih, mudah-mudahan ada peningkatan ketakwaan hasil didikan Ramadan 1 bulan penuh bisa kita aplikasikan di dalam melaksanakan berbagai macam tugas, aktivitas, ujian, serta apa yang akan kita temukan dalam 11 bulan yang akan datang. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah bahagia kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengembangkan kemampuan kita memahami bahasa Arab Qurani. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan dengan sama-sama berlatih memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran. Nah, yang ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelajaran kita yang ke-19 dengan judul Al-Wasoya, yaitu Al-Wasoya, Al-Asr 13, kemudian An-Nisa 114. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini latihan dal, insya Allah ada beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata dengan 3 huruf dasar shod, lam, dan ha. Shod, lam, dan ha itu adalah kata yang seakar dengan kata as-solihat pada Al-Asr atau kata islah di surah An-Nisa. Kata islah di surah An-Nisa, kata islah sendiri merupakan pengembangan dari kata soluha. Soluha, yasluhu, sulh, solih, seperti yang sudah kita bahas pada Tanmiyatul Mufradat yang ke-5. Itu yang kita bahas lebih dahulu, kemudian nanti yang H itu memfokuskan pada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata dengan kunci, ya, dengan kata kunci ibtagha yabtagi. Kata ibtagha yabtagi merupakan tanmiyatul mufradat, kosakata yang kita kembangkan terakhir pada pelajaran yang ke-19. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari segi kosakata dan tema. Itu tadi sudah kami sampaikan sebagai pengantar. Sementara dari segi aspek kaidah, dari aspek kaidah yang akan menjadi fokus kita pada pelajaran ini masih pada pemantapan berkaitan dengan salah satu ciri khusus bahasa Arab, yaitu ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Mudah-mudahan kita masih ingat apa itu ciri khusus bahasa Arab yang ketiga? Dibedakan antara bentuk mufrad dan jamak. Tanda mufrad dan jamak. Itulah yang kita bahas. Kemudian kita juga sudah mempelajari pada pelajaran yang sebelumnya ada 3 jenis jamak. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Ibu-ibu apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin. Kita awali lebih lanjut kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi' warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian, kami tampilkan yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya. Terlebih dahulu mari kita baca ayat-ayat yang akan menjadi fokus kajian kita, baru nanti kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu konfirmasi
yang seumpama ada yang belum kita pahami, lalu kita ke sesi berbagi, lalu kita seperti biasa akan kita lanjutkan dengan pendalaman. Mari kita mulai membaca ayat-ayat yang akan kita kaji terlebih dahulu. Mari Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa'annahu ghafurur rahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa'amruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum la'allakum tarjamun. Ya, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian yang akan menjadi kajian kita. Ada 3 ayat, yaitu Al-An'am, Asy-Syura, dan Al-Hujurat. Kita mulai dari yang pertama, Al-An'am 54 ya. Al-An'am 54. Silahkan, seumpama ada yang kita perlu dalami, dikonfirmasi terlebih dahulu, mungkin ada. Kalau konfirmasi aja, jahalatin itu kebodohan, Pak Guru. Jahil. Bodoh. Ya. Cara kita mengkonfirmasi, caranya adalah dengan seperti biasa, kita cek 3 huruf dasar misalkan, ya. 3 huruf dasar. Ya, ada jim, ada ha, ada lam. Ini kan 3 huruf dasarnya itu kita punya istilah ya, dalam bentuk sifat itu ada kata majhul. Majhul. Majhul gitu. Ada kata majhul. Jahil. Oh, bodoh. Ya, ada kata jahil, itu kemudian dari kata jahalah. Jahil itu sifatnya, jahalah itu ini ke bentuk ininya ya, ke masdarnya ya. Ya, jadi kebodohannya. Kebodohan. Kenapa kalau majhul kok jadi pasif ya, Pak? Yang mana? Kenapa kalau majhul kok dijadikan pasif ya? Maksudnya artinya jadi pasif gitu ya? Itu ilmunya dulu ada maudi. Oh ya, cara. Ya, ada maudi dulu. Kata yang diawali dengan mim di awal, kemudian waw sebelum akhir, di antara makna yang lahir ketika sebuah kata mengikuti pola tersebut adalah ada makna di-nya. Seperti majhul, seperti maklum, seperti marhum, seperti makbul gitu. Iya. Maksud saya kok jadi makna pasif, bukan dibodohi. Apa namanya, dibodohi itu adalah bentuk pasif dari membodohi. Gitu. Ya, kok namanya fi'il majhul gitu ya Pak ya? Arti dasarnya jahil itu kan tidak tahu. Jahil. Oh iya. Arti makna dasar dari ya? jahil itu adalah tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari arti dasar itu, majhul artinya tidak diketahui. Itu makna dasar. Tidak diketahui adalah konsekuensi sederhana ketika tidak disebutkan. Ketika konsekuensi sederhana, tapi kita pada saat kita membahas fi'il yang mabni lil majhul, ya, fi'il mabni lil majhul, kita sampaikan bahwa itu adalah istilah makna dasar, namun penggunaan pemilihan itu lebih atas dasar pertimbangan tidak disebutkan. Tidak disebutkan dengan beberapa kemungkinan ya. Jadi arti dasarnya itu tidak diketahui. Tidak diketahui, ya. Karena itu kalau kita sebut dengan masa jahiliyah ya, ada pada masa jahiliyah itu kan berada pada posisi tidak serta-merta dalam bodoh dalam pengertian
ini ya, bodoh dalam pengertian tidak punya kemampuan atau berpengetahuan, sebenarnya tidak dalam pengertian tersebut, tapi dalam pengertian karena belum mendapatkan informasi yang benar, ya. Belum dapat informasi yang benar, gitu. Belum dididik, mengetahui. ya, belum dididik dengan benar, jadi itu jahil. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab sendiri memang ada kata yang bermakna bodoh itu sendiri memang. Ada makna kata yang bermakna bodoh dalam pengertian. Memang ternyata kalau kita kaji ya, tingkat-tingkat itu juga akan ada sampai pengertian ada idiot segala gitu ya. Itu dalam bahasa Arab juga ada gitu ya. Pengertian begitu. Oke, itu tuh untuk kata bijahalah, bijahalah. Nah, nanti tinggal dilihat ya, tinggal dikonfirmasi apa posisi bi di sini gitu. Apa makna bi pada ungkapan bijahalah. Oke, itu berikutnya ada konfirmasi yang lain? Iya, baik. Nanti kita konfirmasi maknanya sudah, mufrodat, makna dasar sudah. Kita lanjut ke berikutnya. Asyura, ya, Asyura 40. Silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Ya, baik. Kemudian langsung ke Al-Hujurat yang 10. Iya, oke. Kita berarti kalau ini sudah bisa dipahami, kita bisa mundur kembali ya, kita bisa mundur untuk kita lanjutkan agenda kita berikutnya. Agenda kita berikutnya dengan silakan berbagi pemahaman. Silakan sesi berikutnya. Boleh coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Ida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Siapapun di antara kalian yang berbuat buruk karena kebodohannya, kemudian dia bertobat sesudahnya dan berbuat baik, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, iya, baik. Oke. Jadi tadi apa Bu untuk bijahalah, apa pemahaman yang dimiliki untuk ungkapan bijahalah? Karena ketidaktahuannya. Jadi bi di sini dimaknai dengan Karena. Baik, bi dipahami dalam pengertian makna. Oke. Kemudian mim ba'dihi, apa yang dipahami dari ungkapan mim ba'dihi? Dari sesudahnya. Nya ke sini kemana? Kira-kira rujukannya. Nya ke sini kemana? Dari sesudah berbuat karena ketidaktahuannya ini. Kemudian dia bertobat dari sesudah. Jadi merujuk kepada mana nya di sini? Dari sesudah berbuat buruk ini mungkin Pak Guru. Kalau perbuatan dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada perbuatan atau untuk menjelaskan maksud kita itu kepada perbuatan ya, pada perbuatan, kata apa yang kita gunakan kalau dalam bahasa Indonesia?
Merujuk pada perbuatan. Kalau merujuk kepada orang, ya, merujuk atau menunjuk kepada orang, Padanya. tuh, kalau atau untuk apa namanya menjelaskan orang, kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan apa? Dia. Apakah pertanyaannya kurang pas ya? Kalau kita mau menunjuk orang, merujuk kepada orang, atau menyampaikan bahwa maksud kita itu kepada orang tertentu, kita menggunakan kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Siapa? Bukan dalam pengertian bertanya ya. Misalnya saya menceritakan tentang seseorang, misalnya Bu Fauzia. Kan saya tidak setiap saat saya berbicara tentang Bu Fauzia harus menyebut namanya. Kan saya bisa Iya, berarti. merujuk, Dia. menjelaskan Iya. atau Beliau, dia. ya, kita Iya. menggunakan kata apa namanya? Ganti. Kata ganti. Kata ganti. Baik. Kata Kalau ganti. untuk orang dalam bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata ganti ya. Ya. Kita bisa menggunakan kata ganti. Kalau perbuatan, misalnya saya mengatakan apa? Belajar. Misalnya kan tidak setiap saat saya mau menjelaskan tentang belajar, saya mengatakan belajar penting, belajar dilakukan, belajar manfaatnya, belajar caranya. Kan nggak setiap saat saya Ya. Tunjuk kali menggunakan Pak kata Guru. belajar. Itu apa ini Kata kata tunjuk tunjuk Pak ya, Pak? Guru. Ya, pakai kata tunjuk. Ya. Pakai kata tunjuk gitu. Dalam bahasa Indonesia kalau kita membicarakan tentang perbuatan, kita biasa menggunakan kata tunjuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Arab kita pernah belajar domir ya, kita pernah belajar domir. Apa jamaknya kalau kata domir? Domair. Ya, dalam bahasa Arab, domair itu bisa merujuk kepada orang, bisa merujuk kepada perbuatan. Gitu. Ya, bisa merujuk kepada orang, bisa merujuk kepada perbuatan. Karena itu dia tidak selalu tepat ya, tidak selalu pas kalau kita mengatakan domir artinya kata ganti, tidak selalu pas gitu. Gitu. Seperti yang tadi ya, seperti yang kita lihat dalam konteks ayat yang sedang kita bahas. Ini kan tadi mim ba'dihi. Ya, kan setelah apa kata artinya kalau dalam pemahaman dasar kita kan setelahnya. Nya ini Setelah apa ini perbuatan. maksudnya? Nya itu kan? Tuh. Nah, itu perbuatan. Ya, Setelah perbuatan itu. Perbuatan, berarti sesudah itu. Sudah itu gitu. Bagaimana Bu Ida dan Ibu Bapak yang lain sudah ketemu idenya? Iya, Pak Guru. Sudah Ya. itu. Oke, coba di pemahaman tadi diwujudkan gitu, disampaikan di dalam dengan cara menggunakan penerjemahan yang bisa mewakili pemahaman yang kita miliki tadi. Siapapun di antara kalian berbuat buruk karena ketidaktahuannya, kemudian sesudah itu dia bertobat dan berbuat baik dan memperbaikinya dan berbuat baik, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, baik. Di sini kalau menggunakan kata dia, di sini merujuk ke kata mana, Bu Ida? Kata dia di sini. Tabah, Pak Guru. Tabah. Tapi kalau dilihat dari konteksnya ini siapa yang dimaksud di sini? Siapapun. Jadi siapapun itu yang Maha Pengampun itu siapapun di sini maksudnya? Oh, yang Maha Pengampun Allah. Allah Pak, yang Pak Anahu. Ya, Allahunya Pak Guru. Iya, jadi ada baiknya ya, ada baiknya untuk menghindari dari kekeliruan di dalam memahami, karena begini ya ilmu kita adalah coba mungkin ibu-ibu bapak ada yang ingat ya rumusannya. Kita menggunakan kata ganti ketika
Tidak disebutkan pelakunya. Disebutkan di sebelumnya. Disebutkan sebelumnya. Iya, kita menggunakan kata itu kan penggunaan kata ganti sebagai bagian dari penghematan bahasa. Penghematan bahasa. Nah, namun kalau itu bisa menyebabkan ambigu, ketidakjelasan pemahaman, maka kita bisa beralih tidak menggunakan kata ganti, tapi kita menggunakan kata yang dimaksudkan, ya. Gitu. Nah, karena tadi kan kemudian dia bertaubat, ya kan? Dia bertaubat. Iya. Dia yang dimaksudkan bukan dia yang Maha Pengampun, ya, gitu. Iya, Sehingga benar. supaya tidak menimbulkan kesan demikian, kita bisa pertegas bahwa dia yang kita maksud dalam kaitan Maha Pengampun adalah Allah, gitu. Oke, bisa ya? Dicoba, Bu Ida. Siapapun di antara kalian berbuat buruk karena ketidaktahuannya, kemudian sesudah itu dia bertobat dan berbuat baik, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Oke, baik, bagus. Iya, baik. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan, tetapi kalau sudah dipahami, kita bisa beranjak ke ayat yang berikutnya. Kalau Pak Guru, kalau pakainya wa aslahanya diganti memperbaiki boleh juga kan ya? Mungkin itu ya, pilihannya bukan diganti ya, tapi dimaknai kali maksudnya, bukan Dimaknai ya. ya maksudnya. Iya, Kan boleh. dia maknanya bisa berbuat baik, bisa memperbaiki. Nah, Gitu. Jadi tinggal kalau nanti misalnya tinggal nanti dicek ya pendiksiannya, penggunaan kata itu. Dalam pengertian kalau kita menggunakan memperbaiki, kalau dilihat dari karakter katanya, yang diperbaiki apa gitu. Tinggal dicek ya, tinggal dicek. Kalau ada objeknya, objek dari perbaikan itu bisa pas kita maknai dengan memperbaiki. Namun kalau tidak ada objeknya dalam bahasa Indonesia, menurut bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata berbuat baik gitu. Gitu. Kalau lihat dari konteks penggunaannya ini mana yang lebih bisa sesuai dengan makna umumnya, Bu Kana? Iya sih, kalau misalnya memperbaiki harus ada tambahan lagi ya. Iya. Kalau berbuat baik udah cukup. Ya, makasih Pak Guru. Iya, baik. Oke. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya. Ya, silakan. Siapa yang ingin ambil bagian ini, kesempatan baik untuk kita bisa ya melatih semakin sensitif, semakin teliti, makin tepat, maka dan syukur-syukur nanti juga bisa makin cepat di dalam menangkap ide-ide dari ayat-ayat yang kita kaji. Silakan, Ibu. Izin Pak, nyoba. Ya, silakan Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaza'u sayyi'atin mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan atas keburukan adalah keburukan yang sama. Oleh karenanya, siapapun yang memaafkan dan berbuat baik, maka dia mendapat pahala dari Allah. Sebenarnya di sana fa'ajruhu itu pahalanya dari Allah. Tapi saya mengartikannya dia mendapat pahala dari Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Iya, oke, bagus ya. Tuh. Apa tadi? Wajaza'u sayyi'atun
misluha. Apa tadi maknanya? Balasan atas keburukan adalah keburukan yang serupa Ibu dengannya. ada ide pakai atas apa pertimbangannya? Bahasa Indonesia yang baik, Pak. Kalau Nikmat aja. ibu-ibu, Kalau bapak yang balasan lain keburukan, gimana? Apakah itu yang terbiasa kita gunakan? Kalau balasan mungkin bagusnya dari, Bu. Dari ya. Dari. Ada Iya, balasan dari. Yang lain? Ya. Dari. Balasan untuk. Oke. Jadi kita ada 3 pilihan ya, ada 3 Ya. pilihan yang ada. Balasan atas keburukan, balasan dari keburukan, balasan untuk keburukan. Itu ya. Ya. Dari. Oh iya, ada dari ya. ada dari. Tuh. Ini gabungan ya, ada gabungan jaza'u sayyi'atin. Ini adalah gabungan dari 2 kata. Ini istilah kita itu ada istilah kata majmu ya. Kata majmu. Dalam bahasa Indonesia contoh kata majmu adalah pintu rumah misalkan ya. Pintu rumah. Apa penjelasannya kalau kita mau menyebutkan pintu rumah itu maksudnya adalah Pintu dari rumah. Pintu dari rumah. Ada bukan begitu, pintu mobil. dari rumah. Pintu rumah. Pintunya rumah. Pintunya rumah maksudnya. Masuk ke rumah gitu. Iya, oke. Kalau kita mengatakan pintu besi. Pintu yang terbuat dari besi. Ya, pintu dari besi kan. Itu dari besi. Nah, kemudian pintu kayu, pintu rumah, kemudian pintu apa lagi ya? Pintu masuk. Ya, ada pintu masuk, ada pintu keluar kan ya? Keluar. Ya. Pintu untuk masuk. Nah, pintu untuk masuk, pintu untuk keluar. Ini nuansa ini dalam bahasa Arab kita punya seperti demikian ya. Wajaza'u sayyi'atin. Kalau Bu Susi melihat tadi cocoknya itu ada atas, balasan atas keburukan. Kalau saya punya ini ya cenderung memilih kata untuk ya. Balasan untuk. Atau kalau Bu Yurlis tadi adalah dari ya, Bu Yurlis ya. Iya. Balasan dari. Balasan dari. Balasan dari. Kalau itu kan beda ya, balasan dari dengan balasan untuk gitu ya. Kalau kita mengatakan balasan dari itu posisinya berarti kita menerima ya, menerima. Oke, bisa dalam konteks itu ya balasan dari. Tapi kalau dalam konteks ini memberi, ini adalah keputusan atau sebut saja ini adalah aturan dari Allah. Allah itu memberi balasan untuk ya. Jadi bahasanya adalah Allah memberikan balasan untuk. Nah, kalau tadi dengan bahasa atas ya, kalau bahasa atas itu bahasa hukum ya. Balasan atas itu ada kaitannya dengan hukum. Jadi dia bisa kena juga pemahaman itu. Ya, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi berimbang ya, berimbang. Ini yang pernah kita bahas pada sebelumnya ya. Illazina asa'u bil husna. Berikutnya faman afa wa aslaha. Apa tadi dimaknai Bu Susi? Oleh karenanya siapapun yang memaafkan dan berbuat baik. Sebenarnya ini kalau memaafkan siapa gitu Pak ya. Tapi saya tidak bisa mengartikan lagi. Jadi afa itu yang memaafkan meskipun objeknya nggak disebutkan. Siapapun yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya kan ini kan pahalanya Allah dari Allah. Tapi saya artikan maka dia akan mendapat pahala dari Allah. Iya. Ada ide tadi menarik itu idenya. Oleh karena itu. Ini apa yang menjadi dasar untuk
memunculkan ide oleh karena itu. Itu merujuk kemana? Merujuk kepada pemahaman sebelumnya kah? Oleh karena itu. Karena kalau kita Oh iya, bicara harusnya ada tentang jika, sebelumnya Pak, itu ya. kan tentang keburukan ya. Iya. Bicara tentang keburukan, sementara setelahnya ini Kebaikan. temanya itu tentang kebaikan. Iya. Gitu. Berkebalikan ya. Jadi ada sesuatu pertanyaan di situ kalau kita munculkan kata penghubung oleh karena itu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kira-kira kalau ada apa namanya? Kalau ada dua ide yang bertentangan, kalau dalam bahasa Indonesia apa kata penghubung yang kita bisa gunakan? Ya, tetapi ya. Tetapi. Cocok tetapi ini. Oke, terus? Namun. Iya, terus oke. Kemudian. Namun demikian. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa ini soal rasa ya, soal rasa. Iya. Kalau yang saya pikirkan sementara itu. Sementara itu, iya, Gitu. itu juga. Jadi ini kan karena dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kemudian tadi menarik itu apa yang tadi Bu Susi sampaikan. Saya ada ide untuk menjadi solusi dari apa yang dipikirkan. Tapi saya ingin ajak Ibu Bapak sekalian untuk memberikan sumbangan ide, pendapat. Bagaimana tadi untuk mengatasi bahwa kalau afa dimaknai memaafkan, itu objeknya apa gitu. Tapi karena tidak punya pilihan lain yang bisa mewakili ide tersebut, Bu Susi tetap menggunakan memaafkan walaupun berasa ini apa objeknya di situ. Kira-kira Ibu Bapak yang lain apa idenya supaya ada rasa tidak pas ya mengatakan memaafkan tetapi tidak ada objeknya, apa kata yang bisa kita gunakan untuk menghindari rasa ketidakpasan tersebut? Memberi maaf atau apa? Oke, bagus. Coba digunakan itu. Ya. Siapapun yang memberi maaf dan berbuat baik, sebentar Pak ya, kalau apa itu kan siapapun yang memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Iya, oke. Itu lebih memungkinkan, ya, jadi afa dalam arti memberi maaf. Siapapun yang memberi maaf dan berbuat baik, gitu ya. Berbuat baik itu bisa. Saya juga idenya yang terpikir ke sana untuk kata afa. Kemudian diakhiri dengan innahu la yuhibbuz zalimin. Oke, baik. Ini apa di sini? Kalau dilihat ini, apakah ini mengindikasikan perimbangan ya, ibu-ibu apa sekalian? Ini kan ada dua bagian ya, kita sebut saja. Bagian pertama itu bicara tentang aspek negatif gitu ya, aspek negatif. Kemudian bagian keduanya itu bicara tentang hal yang positif. Ya, tapi lanjut ke sini maksudnya. Apakah ini kalau dalam pemahaman ibu-ibu ya, dalam pemahaman ibu bapak sekalian, ini hasilnya satu-satu berimbang atau dua-dua atau tiga-tiga dalam pengertian apakah negatif dan positifnya berimbang begitu? Kalau negatif dia dapat balasannya yang sama, tapi kalau positif itu balasannya bisa berlipat ganda gitu, Pak Guru. Oke, baik. Jadi tidak berimbang begitu ya? Tidak berimbang. Itu dari mana kita bisa mendapatkan ide, pemahaman seperti itu dengan melihat pada ayat yang sedang kita bahas ini? Itu dibilang ada misluha. Misluha itu kan berarti yang serupa atau yang setimpal gitu ya. Nah, terus? Sementara kalau yang positif itu balasannya terserah Allah gitu.
Oke, baik. Iya, iya, iya. Baik. Yang lain bagaimana cara memahaminya? Oke, oke, baik. Ya, itu tadi bisa pemahaman seperti tadi. Kalau untuk negatif dijelaskan di sini adalah misluha. Itu yang pertama. Sementara kalau untuk perbuatan baik ya, untuk perbuatan baik tidak dikatakan, tidak ada pernyataan yang mengatakan yang sepertinya, balasan yang sepertinya. Walaupun di sini kan sama-sama bicara tentang balasan ya. Jaza dan ini ajru ini kan sama ya dalam hal bahwa ini adalah balasan untuk yang negatif, ini adalah balasan untuk yang positif. Nah, kalau sampai di sini saja ya kelihatannya sama ya, dalam kitaan sama berimbang. Namun ketika bicara tentang perbuatan baik, ini dimunculkan adalah Allah. Ya, dimunculkan adalah Allah. Ini juga bukan tanpa makna ketika kita menemukan pada ayat ini bahwa pada saat dia bicara tentang hal positif, Allah dimunculkan, ya, Allah dimunculkan, tapi pada saat bicara tentang keburukan Allah tidak dimunculkan. Walaupun sejatinya ya, walaupun sejatinya ibu-ibu bapak sekalian, walaupun sejatinya balasan untuk balasan untuk perbuatan buruk atau perbuatan baik itu hakikatnya sejatinya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia punya makna lebih ketika kita menemukan rangkaian yang bicara tentang perbuatan baik ya, perbuatan baik itu ya, rangkaian perbuatan baik itu dikaitkan langsung, dihubungkan langsung dengan Allah. Berarti di situ ada nilai plus yang kita dapatkan ya, nilai plus yang kita dapatkan. Ya. Dan ini memang dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini aspek psikologi manusia di ini psikologi manusia menjadi persoalan, pertimbangan di situ. Bahwa ketika bicara tentang hukuman itu sudah langsung ya. Ketika bicara tentang hukuman ditegaskan langsung bentuk balasannya seperti apa sehingga tidak perlu nanti kalau kaitannya dengan la yuhibbuz zalimin sehingga tidak perlu ada kekhawatiran lebih daripada hukuman yang semestinya didapatkan. Dalam pengertian apa? Kalau kebaikan dan keburukan itu kalau sudah tahu apa hukuman yang akan segera ditimpakan, itu artinya kan bisa meringankan rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran. Baik, tadi terima kasih Pak Hamid idenya. Kemudian ada yang menarik juga di sini untuk yang positif. Ini afa dengan aslaha itu wujudnya dua kata yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa kebaikan yang satu itu akan berdampak kepada kebaikan yang lain. Namun pada saat ini wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha itu menunjukkan bahwa berkaitan dengan kebaikan dengan apa keburukan tentang kejahatan. Ini kan kejahatan yang kedua ini juga berbeda dengan kejahatan yang pertama atau keburukan yang pertama karena dia kan sayyi'ah dengan sayyi'ah. Dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda namun tadi ini dalam bentuknya kalau ibu-ibu masih ingat sayyi'ah ini dalam bentuknya isim ya. Sedangkan kalau afa wa aslaha itu jenis kata yang digunakan adalah fi'il. Apa yang ibu-ibu Bapak ingat terkait dengan isim dan fi'il? Kalau fi'il ada diakhiri dengan tanwin salah satunya. Terus apa lagi? Kalau isim ya. Aku ke fi'ilnya tadi fi'il itu ada kalau isim putri itu kan kalau isim itu kan berkaitan dengan sesuatu yang dia stagnan ya. Dia stagnan. Sedangkan fi'il itu berkaitan dengan sesuatu yang dinamis ya. Fi'il itu berkaitan dengan sesuatu yang dinamis. Perbuatan baik itu dinamis, sementara untuk keburukan itu statis. Nah, itu tuh penggunaan isim dan fi'il. Pak, boleh tanya Pak? Silakan. Tapi sebenarnya ini agak tata bahasa ya. Saya nggak mengerti kenapa yang awal itu tanwinnya kasroh, yang itu domah gitu. Sayiatin, sayatun gitu loh. Kenapa ya?
Iya, baik. Nanti ini memang pertanyaan yang akan dijawab ya. Ada penjelasan lebih lanjutnya ada di buku yang 4 ya. Di buku yang 4 nanti penjelasan lebih lanjutnya. Insya Allah kita bisa sampai di sana. Nah, tapi seperti biasa kita pakai pemahaman itu dulu ya, pemahaman dasar bahwa isim itu bunyi akhirnya berubah-ubah apa ilmunya? Apa ilmunya? Tanwin akhirnya. Bunyi akhir isim berubah-ubah apa katanya? Tidak merubah Tidak arti tadi kan? mengubah arti. Oke, terus apa? Bunyi akhir isim berubah-ubah apa? Isim berubah-ubah. Ini di Bergantung pada penjelasannya ada di fungsinya. pelajaran 14, di pelajaran 14. Bergantung pada posisi Itu kata. dia. Posisi. Bergantung pada posisinya di dalam Ya. Dalam kalimat. Nah, ingat ya, kita pernah belajar STBU ya. SPBU. Ya, Pak, ya, betul. Ya, baik. Ya, Ini ngerti kan sekarang. ya subjeknya apa? Jaza, subjek. Ya. Ya. Balasannya apa? Sayyi'ah. Ya. Nah, itu namanya subjek dan predikat. Nah, kemudian balasan untuk apa? Balasan untuk keburukan. Ini namanya keterangan yang kita sebut dengan okbi. Ya. Jadi sayyi'atin ini posisinya sebagai keterangan tambahan, sayyi'atun ini posisinya sebagai predikat. Gitu. Ya, SPBU. Jadi dia punya cara membacanya berbeda. Nah, gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Baik, setelah kita memperdalam beberapa aspek yang terkait dengan Asy-Syura 40, alangkah bagusnya kalau sekarang kita lanjutkan dengan Al-Hujurat 10. Kita lanjutkan dengan Al-Hujurat 10. Siapa? Ibu Bapak sekalian yang ingin mengambil bagian di dalam diskusi interaktif kita? Saya aja Pak Guru. Ya, silakan Pak Hamid, silakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Nah, di sini karenanya damaikanlah di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Iya, oke, bagus ya. Oke. Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, di antara karakter ya, di antara karakter bahasa Al-Qur'an itu efektif, efisien ya, tapi ya betul itu kata yang umum kita pahami. Efektif dan efisien. Tapi coba kita letak efisiensinya dalam bahasa Arab itu adalah dia menggunakan ungkapan yang singkat, namun kalau kita mau masuk sedikit saja ya, masuk sedikit saja untuk memahaminya itu nanti akan terlihat bahwa ada makna yang tidak terungkap secara eksplisit, tetapi secara implisit bisa kita dapatkan. Misalkan ya, misalkan bahwa di sini coba di bagian awal apa? Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Iya, baik. Apa kata-kata yang digunakan untuk makna saudara adalah ikhwah. Ikhwah. Ibu-ibu, bapak sekalian, dalam pemahamannya kira-kira ini ikhwah ini mufrad apa jamak? Jamak. Oke, cocok ya. Itu adalah jamak. Itu jamak. Nah, kita masuk berikutnya. Ibu-ibu bapak sekalian, apakah tahu ada kata lain
yang punya hubungan makna dengan kata ikhwah ini. Dalam maksud begini, kata ikhwah itu ketika kita pahami dia adalah bentuk jamak, sebenarnya tidak terlalu berat ya untuk sampai pada pemahaman itu, asalkan kita mau dengan prinsip nalar sedikit. Karena ini kan al-mu'minun adalah jamak gitu ya. Al-mu'minun adalah jamak. Orang-orang mukmin bersaudara, kan bahasa Arab itu karakternya begitu. Kalau ini orang-orang mukmin itu jamak, tentu ketika berkata saudara juga dalam bentuk yang jamak, itu bisa kita pahami. Ada yang ingat bentuk tunggalnya kata ikhwah? Akhi ya. Oke, baik. Ahwat. Oke. Terus apa lagi yang diingat bentuk tunggalnya? Ya, baik, kita pakai tadi ya, ada kata akh. Ada kata akh ya. Akhun. Akhun. Oke. Ada kata ikhwah dan ada kata akhun gitu. Ada ini, mungkin ada yang ingat kata lain yang juga merupakan bentuk jamak ya dari kata akhun. Dari kata akhun selain ikhwah. Ikhwan. Ya, oke, bagus. Ikhwan. Ada kata ikhwan. Ada kata ikhwan. Itu, ada kata ikhwan. Nah, kata yang digunakan untuk menunjukkan saudara di sini adalah kata ikhwah. Ikhwah. Kalau kata ikhwan ya, kalau kata ikhwan kira-kira ibu-ibu apa sekalian ya, kalau lihat dari segi bentuk ya. Ikhwan. Ini kira-kira kalau secara kuantitas ini mana yang lebih banyak? Ikhwan. Antara ikhwan karena ada alif. Dengan kata ikhwah. Ikhwan lebih banyak harusnya. Oke, karena ada alif di belakangnya. 5. Kira-kira bagaimana ininya? Ikhwan. Secara kuantitas untuk memahaminya. Lebih banyak ikhwan. Oke. Lebih banyak ikhwah kayaknya, Pak. Oke, baik. Jadi ada yang punya prediksi yang berbeda. Kalau ikhwan tadi diduga ikhwan lebih banyak secara kuantitas dari segi apa? Penanda yang dijadikan sebagai dasar. Jumlah hurufnya lebih banyak. Oke, jumlah huruf. Oke, baik. Oke, terus kalau ikhwah? Tak marbuto. Oke, ada tak. Dari dua penanda yang kita miliki itu yang identik dengan mu'annas yang mana? Yang bawah. Baik, kalau kita lihat, kalau kita membagi manusia menjadi faktor ada laki dan perempuan, yang lebih menentukan untuk berkembang biaknya manusia yang mudzakkar atau yang mu'annas? Mu'annas. Nah, jadi ini secara potensial ini lebih banyak. Oke. Tetapi kalau ini dia lebih apa ya? Ini ikatannya lebih kuat ini. Kalau ada alif dan nun itu ikatannya lebih kuat. Dari segi karakteristiknya, dia sifat karakternya yang lebih dominan. Seperti kita punya kata Ramadan, ya, ada alif dan nun. Itu juga seperti kata Rahman. Ya, seperti kata Rahman. Seperti kata Rahman itu dalam pengertian kalau ikhwan itu adalah rasa kebersamaannya itu lebih kuat, solidaritasnya lebih kuat. Karena itu yang digunakan di Mesir ada ikhwanul muslimin. Pilihan yang digunakan adalah ikhwanul muslimin. Tidak menggunakan pilihan katanya ikhwah al muslimin. Karena kalau ikhwah dan ikhwan itu memang sama-sama mengindikasikan banyak, tetapi kalau dari segi solidaritas itu adalah di ikhwannya. Nah, coba lihat ya, pilihan kata dalam Al-Quran itu kan luar biasa. Iya. Pilihan kata dalam Al-Quran itu luar biasa. Dalam pengertian apa? Coba kita lihat berikutnya. Tadi sudah kita lihat ya, ikhwah dengan ikhwan. Kira-kira begini cara kita melihatnya. Ayat ini memilih kata ikhwah di sini, tidak memilih kata ikhwan.
kalau dalam pengertian bahwa dia jamak, ya sama-sama jamak gitu ya. Kita lihat berikutnya. Ini fa'aslihu baina akhawaikum. Ini apa tadi maknanya? Maka damaikanlah, karenanya damaikanlah di antara akhwai itu berarti ada makna dua di situ mungkin. Oke, terus? Jadi oleh karenanya damaikanlah di antara kedua, di antara keduanya gitu. Oke, baik. Ketika kita mengatakan damaikanlah, berarti di balik kata itu ada makna tersirat apa? Ada perselisihan. Nah, oke. Iya, ada yang berselisih di situ. Ya. Karena itu ini, kalau kita tidak menggunakan itu ya, tidak menggunakan itu menjadi kenapa perlu didamaikan gitu. Iya. Nah, tapi di balik itu bermakna damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih, tentu bermakna begitu. Nah, perselisihan itu kan mungkin sekali kalau kita lihat persaudaraan yang ini yang banyak tadi, yang banyak namun tidak diikat oleh solidaritas yang kuat seperti di Ikhwan gitu. Jadi ya, ini adalah persaudaraan, orang mukmin bersaudara, dan saudara itu bukan diikat atas dasar ini ya, bukan terikat atas dasar darah ya, karena bukan persaudaraan atas dasar darah, tapi ini. Namun gitu, kata ikhwah itu menunjukkan bahwa kita bersaudara dari berbagai suku, bangsa dan bangsa ya, beragam. Namun karena itu tidak lebih menekankan pada banyaknya, itu sangat mungkin terjadi perselisihan, perbedaan karena latar belakang yang berbeda tersebut. Karena itu dilanjutkan dengan fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi sejak awal disadarkan kita bahwa saudara kita itu banyak ya, saudara kita banyak dengan latar belakang budaya yang beragam, kemungkinan untuk terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadi perselisihan itu sangat mungkin. Artinya pemahaman itu ibu-ibu bapak sekalian tidak kita dapatkan jauh-jauh, tetapi kita dapatkan dekat langsung ketika kita melihat pilihan kata-kata yang dimiliki gitu. Itu yang saya maksud tadi, bahwa karakter bahasa Al-Quran itu adalah efektif dan efisien. Itu efektif dan efisien. Seumpama menjadi tidak indah bahasanya, kalau seumpama nih ya, menjadi tidak indah bahasanya seumpama ungkapannya innamal mu'minuna ikhwan. Nah, kan menjadi pertanyaan, kalau ikhwan kan berarti solidaritasnya sudah kuat. Lalu kenapa dilanjutkan dengan fa'aslihu baina akhawaikum, kan menjadi tidak pas gitu rasanya. Itu kan itu yang saya maksud. Jadi keindahannya ya, keindahan, ibarat saya pernah mencoba menggunakan ungkapan bahwa ini kita seolah-olah melihat sebuah karya lukis ya, lukisan dari seorang seniman yang memadu-madankan warna begitu rupa sehingga melahirkan sebuah kreasi warna yang sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Kalau ini tidak ada kendala. Ya, silakan. Pak. Jadi kan itu muzakkar salim ya Pak ya, ada alif nun ya Pak ya? Iya. Ya. Muzakkar salim kan muzakkar ya, saya mikirnya gini, muzakkar tuh Rizal laki-laki kuat gitu ya Pak. Kalau muannas itu kan ada tak marbuto, itu bagikan nisa itu lemah gitu. Bisa nggak ya, karena kan kalau kita lihat dari strukturnya aja, misalnya tak marbuto atau misalnya alif nun itu kan tidak seperti, kalau saya pemahamannya ada ya nun itu berarti dua, kalau lebih bukan ada apa, bukan ain itu berarti lebih dari dua ya Pak. Jadi saya memahaminya gini, kuat lemahnya itu ataukah ada kayak misalnya alif nun tadi berarti kuantitasnya berapa gitu, ada batasan-batasan gitu nggak Pak? Atau karena muzakkar muannas kuat lemah tadi itu gitu Pak? Untuk ikhwan tadi, dari segi solidaritas yang kita munculkan kuat dan lemahnya itu karakteristik penambahan alif nun, tapi bukan alif nun yang menunjukkan dua ya, tapi alif nun yang pada kata.
Seperti pada kata Ramadan, seperti ada kata sifat Rahman. Posisinya itu. Kemudian ikhwah ini tak marbutoh dalam konteks ini ya, tak marbutoh dalam konteks ini tidak menunjukkan bahwa ini adalah mu'annats ya. Ikhwah di sini adalah sebagai jamak ya, jamaknya adalah jamak taksir. Posisinya jamak taksir. Ya, ikhwah di sini posisinya sebagai jamak taksir. Tak marbutoh ini bukan menandakan mu'annas, tapi tak marbutoh ini menandakan jamak. Secara potensial kemudian kita lihat ya, secara potensial kita lihat bahwa ikhwan itu adalah jamak, ikhwah itu adalah juga jamak, mana yang secara struktur ya, secara struktur kata pembentuk yang menunjukkan jumlah yang lebih banyak. Itu yang kita coba itu yang kita coba tadi coba pahami, lalu kita sampai pada kesimpulan bahwa ikhwah ini jamak yang ditandai dengan ya, jamak yang ditandai dengan tak marbutoh ini berarti secara kuantitas itu menunjukkan jumlah yang lebih banyak daripada jamak dengan penambahan atau dengan penanda alif dan nun di ujungnya gitu. Batasan kuantitasnya gitu nggak bisa dipertegas gitu ya Pak ya? Banyaknya seberapa gitu? Ini apa? Kalau untuk ikhwan itu secara kuantitas itu posisinya antara 3 sampai 11. 3 sampai 10. Ya, 3 sampai 10. Posisinya secara ini ya, secara umum, kecuali kalau ada konteks penggunaannya. Sementara untuk ikhwah ini bisa lebih banyak dari itu. Baik, Pak. Dari segi kuantitas. Lebih banyak dan lebih kuat berarti gitu ya Pak ya, kalau terkait sama ikhwah ini lebih banyak, sementara untuk ikhwan itu dia tidak sebanyak ikhwah rujukannya, namun sisi kelebihannya adalah pada ikatan persaudaraan yang lebih kuat di ikhwan. Solidaritas. Ya. Gitu. Terima kasih Pak. Iya. Baik. Ya, Ibu-ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya ke bagian H ya. Insya Allah ini bagian H. Belajar dari pengalaman yang tadi. Insya Allah ini adalah kata-kata yang familiar. Untuk itu mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan bacaan kita dengan kutipan-kutipan yang ayat yang ada pada latihan H yang terakhir pada pelajaran kita ini. Kita mulai. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin wa ilaykum wa antum la tuzlamun wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin wabtaghi ataqallahu daral akhirati wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita lihat yang pertama Al-Baqarah 272. Silahkan ibu-ibu, Bapak sekalian. Aman ya, posisinya bisa dimengerti. Yang berikutnya Ali Imran 85. Ada yang kita bisa diskusikan, kita bahas terlebih dahulu.
Oke, baik. Kalau tidak, Al-Qasas 77. Tidak ada. Oke, baik. Ya, jika demikian, maka mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan yang belum mengambil bagian ini kesempatan baik untuk turut serta. Ada? Atau seperti gladi resik itu apa istilahnya? Pre-memori. Itu. Apa begitu? Pre-memori. Aduh, lagi nggak ini, Pak. Yo, Ya, Bu baik. Fauzia. Ini kelihatannya ayat ini belum vibrasinya belum menyebar sehingga sinyalnya belum ada yang tertangkap. Yang berikutnya coba. Ini mungkin mudah-mudahan ada yang sinaran hidayah Oh, yang tadi di petunjuk Pak Guru. dari Ali Imran, mungkin ada yang menangkap sinyalnya, gelombangnya sama. Bagaimana Bu Kana? Ini Pak Guru. Ya, Ali Imran Ya, ini silakan, dikit. silakan. Yang salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra islami dina walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi ghayra siapa? Banyak nggak ada. Siapapun yang mencari dina agama selain Islam, maka tidak diterima agama itu, maksudnya min Hindu itu agama itu kayaknya ya. Maka tidak diterima daripadanya itu maksudnya agama itu kalau menurut saya. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Iya, oke. Bagus. Atau bagian dari orang-orang yang merugi ya. Iya. Minanya gitu saya agak antara bagian dari menjadi orang-orang yang merugi atau termasuk orang-orang yang merugi. Adakah kita punya Dari dulu diskusi yang bisa diingat ibu-ibu apa sekalian untuk membantu Bu Kana memastikan makna yang lebih pas antara dua kemungkinan yang tadi? Dari orang-orang ya, termasuk sih benar, termasuk orang-orang yang merugi. Iya, oke, bagus. Bagaimana itu yang memperkuat pemahaman seperti tadi? Iya, termasuk dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Iya, oke, baik. Oke. Nah, berikutnya Al-Qasas. Silakan Al-Qasas. Adakah Al-Qasas? Coba ya, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Wabtaghi, bismillahirrahmanirrahim,
wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minal dunya. Kamu carilah dari apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah berikan. Kamu carilah dari apa yang telah Allah berikan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dari dunia, bagianmu di dunia. Carilah, iya Pak, maksudnya kamu carilah apa yang telah Allah, gini maksudnya, kamu carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepadamu untuk akhirat gitu ya. Tetapi tapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia gitu. Iya, oke, bagus. Seperti biasa ya, Bu Mute khususnya dan ibu-ibu, bapak yang lain, kita tetap salah satu hal yang kita perlu pertimbangkan ketika memahami bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran adalah urutan-urutan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak selalu sama dengan urutan dalam bahasa Indonesia. Urutan tidak selalu sama dalam bahasa Indonesia. Ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Itu ada karakter dasarnya, ada dua. Ada yang dikedepankan dan akhirnya itu ada yang karena ditaruh di depan, taruh di belakang, taruh di duluan dari belakang, itu ada yang menyalahi urutan standar. Kita sebut saja itu. Ada yang menyalahi urutan standar dalam pengertian dia mestinya, karena dia adalah objek, dia mestinya di belakang. Ya, karena dia objek mestinya di belakang. Karena dia subjek mestinya di depan. Tidak harus selalu demikian, tapi nanti ada maksud, ada makna yang bisa kita gali, apa pertimbangannya yang bisa kita lihat secara kebahasaan, mengapa yang biasanya di belakang ditaruh di depan. Nah, itu bisa. Atau yang kedua, ada juga bukan dalam pengertian ya, bukan dalam pengertian berbeda dari urutan standar, artinya karena memang boleh saja mau ditaruh dimanapun juga, tetapi ibarat kita menata tempat duduk misalnya, ibarat menata tempat duduk, kenapa kita taruh kursi yang untuk beberapa orang di sebelah, di bagian depan atau di bagian belakang, sementara kursi untuk yang kan ada kursi untuk sendiri-sendiri taruh di bagian depan atau bagian belakang. Itu kan bebas saja sih sebenarnya. Tapi ketika kita meletakkan kursi di bagian tertentu, itu sebenarnya ada maksud tertentu. Bukan karena menyelisihi berbeda dari urutan standar. Nanti kita akan bicara lebih lanjut ketika kita menemukan kasus tersebut. Tetapi itu adalah sebuah pengantar untuk sampai pada pemahaman yang lebih maksimal. Tentu mula-mula kita untuk sampai pada pemahaman itu tetap kita pakai urutan standar dulu. Urutan standar dulu, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Misalkan kita bagi ayat yang tadi itu menjadi dua bagian. Ya, pertama Bu Mute dan ini, coba pada bagian pertama yang saya beri tanda dalam kotak, subjeknya apa kira-kira itu? Subjeknya kamu, engkau. Oke, bagus. Kamu. Lalu predikatnya apa? Carilah kamu, cari predikatnya ini ataka, ya, apa yang carilah apa yang telah Allah berikan. Predikatnya
ataka ya Pak, yang telah Allah berikan kepadamu. Yang Allah, carilah apa yang ataka bukan ya Pak? Kita ulang lagi ya. Subjeknya apa? Sebaiknya kamu. Oke, predikatnya apa? Carilah. Oke, bagus. Ya. Lalu objeknya apa? Carilah ya, objeknya Bagaimana cara mengenali objek dalam versi bahasa Arab? Di antara apa penandanya? Berbaris. Bentar dulu, ini ada kok domah ya Pak? SPBU Okba. Ya, mana yang arahnya ke objek ini? SPBU apa okba? Okba. Oke, jadi carilah yang bunyi akhirnya A. Yang A. Oke, berarti kira-kira mana objeknya? Dari apa yang atau apakah apa ya? Ataka. Dari apa yang kamu? Oh ini darul akhir. Iya, oke, bagus. Bagus gitu. Juri ya Pak Hamid. Nah, jadi awalnya begini nih pemahamannya. Ad-darul akhirah. Ya ini yang mungkin kalau meminjam bahasa Ibu, ini yang disebut dengan proporsional. Ya. Bagaimana proporsi antara ad-darul akhirah dengan ad-dunya? Bagaimana cara kita? Kalau masyarakat umum sih mengatakan bahasanya sangat ini ya, bahasanya umum, generik sekali, mengatakan harus seimbang gitu. Kalau masyarakat umum mengatakan harus seimbang, tapi apakah dalam Al-Qur'an kalau kita cari itu menunjukkan keseimbangan, maka ini bisa kita lacak dengan demikian. Ya, ini proporsional. Ada ad-darul akhirah dengan ad-dunya. Untuk ad-darul akhirah, perintahnya adalah ibtaghi. Oke. Nah, sementara ini ad-darul akhirah itu sementara kalau untuk ad-dunya, minad dunya, perintahnya adalah wala tansa. Itu kan dari segi emosinya itu kan beda ya. Dari segi emosi kita itu begitu. Kalau ad-darul akhirah itu ya, darul akhirah itu adalah harus diperjuangkan, harus dicari. Ya. Nah, tapi pilihannya adalah wala tansa. Ya, ini kan dia tidak mengatakan jangan tinggalkan, gitu ya. Nah, pesannya adalah bukan mengatakan jangan tinggalkan, bahwa nasib ini kalau kita mencari ad-darul akhirah, sebenarnya nasib kita dari dunia ini. Nasib tadi artinya apa? Nasib apa tadi? Nasib itu bagianmu. Bagian. Bagian. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, kalau kita mencari ad-darul akhirah, bahasa yang digunakan juga berbeda kan. Ad-darul akhirah itu nasib kita dari dunia ini sebenarnya sudah otomatis dapat sebenarnya. Karena itu perintahnya bukan jangan tinggalkan, tapi jangan lupa. Jangan lupa dalam pengertian apa? Jangan lupa dalam pengertian apa ya? Ingat juga bahwa ada bagian dari apa? Perjuangan akhirat kita itu ada bagian untuk kehidupan kita di dunia ini. Kalau masyarakat umum mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat, itu sih masih mending ya. Masih mending. Kalau dibandingkan dengan pemahaman masyarakat kita yang justru terbalik dari pesan ini. Carilah dunia. Nah, gitu maksudnya. Malah kalau dalam masyarakat kita, sebagian masyarakat justru ideologinya, teologinya itu carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu gitu. Carilah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Balik ya. Balik ya. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Qasas ini, nah pertanyaan berikutnya, sebelum kita tadi kan terasa kalau fima atakallahu ini tidak dimunculkan di depan kan terasa agak berat ya, terasa agak berat ya. Harus mencari ad-darul akhirah. Mencari apa ad-darul akhirah? Negeri akhirat.
Ya, mencari negeri akhirat kan terasa berat, itu jauh kan? Iya. Gitu. Kemudian ayat ini bicara tentang psikologis kita, sebelum bicara tentang ad-darul akhirah, dia memasukkan pesannya dulu, fima atakallahu gitu. Fima atakallahu. Jadi nyarinya di mana? Apa? Fima apa maknanya? Dari apa yang Ya, dari atau mencari di mana? Cari di gitu ya. Dari apa? Cari di apa? Atau bahasa kita nyari, carilah pada apa? Atakallahu. Apa maknanya? Atakallahu. yang telah Allah berikan. Yang Allah berikan Allah kepadamu. berikan. Jadi nyarinya nggak usah kemana-mana gitu. Ya. Gitu. Allah berikan. Kalau tadi kalau lihat langsung ya, wabtagid darul akhirah kan agak berat itu di dalam kognitif kita, di dalam pikiran kita, nyarinya negeri akhirat gitu. Tapi ayat ini dinetralisir terlebih dahulu sebelum kita berpikir jauh dari sisi sulitnya. Dia mengatakan, carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu gitu. Apa yang kita cari yaitu ad-darul akhirah. Nah, kalau sudah kita mencari ad-darul akhirah, nasibaka minad dunya sebenarnya itu sudah pasti dapat. Tetapi gitu wala tansa, supaya secara emosi ya, secara emosi kita jangan menjadi ekstrim ya. Kehidupan akhirat itu harus ingat-ingat juga bahwa akhirat, dunia dan akhirat itu adalah satu kesatuan. Kalau dengan proporsional seperti yang tadi memprioritaskan akhirat, maka jangan kemudian menyebabkan kita lupa diri sehingga lupa kepada sekeliling kita. Kira-kira bahasa yang mudah-mudahan bisa dimengerti adalah mencari ke negeri akhirat tanpa melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baik, itu dia ibu-ibu bapak sekalian, beberapa hal yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Seumpama ada konfirmasi atau pertanyaan, kita bisa diskusikan terlebih dahulu dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki. Adakah ibu-ibu bapak sekalian? Baik. Nah, saya akan mencoba untuk mengingat ibu-ibu bapak sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah mengambil bagian pada kegiatan diskusi kita. Mudah-mudahan saya tidak lupa, sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, saya bisa bersikap lebih bijaksana dan lebih adil di dalam memberikan giliran dan kesempatan. Itu tadi ada Bu Susi sudah ambil bagian, Bu Ida sudah ambil bagian, Bu Kana sudah ambil bagian, Pak Hamid sudah ambil bagian. Nanti kita prioritaskan ibu-ibu yang lain juga bisa menginisiasi ya, mengambil bagian di dalam usaha baik ini, sehingga kita sebagai bagian dari usaha kita untuk selalu bersama baik di dunia maupun mudah-mudahan nanti kebersamaan juga di akhirat di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu apa sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, membukakan hati dan pikiran perasaan kita. Kalau ada yang masih terasa berat, tentu ibarat karat, kalau terus tetap diamplas, karat itu akan pudar sehingga nanti kilatan besinya akan terlihat dengan jelas. Baik, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima Sampai kasih, bertemu Pak. lagi ya. Ya, sehat selalu semuanya ya. Amin. Iya, Pak. Terima kasih. Ya.